saya akan menjelaskan tentang cara membuat CDM dan PDM. CDM adalah konteks diagram model dan PDM adalah physical data model. Kedua diagram ini berfungsi untuk mendesain database. Langsung saja saya jelaskan ya. CDM itu rancangan bagi data yang berdasarkan pengumpulan data dan analis saja ya. Jadi di sini hanya dalam bentuk analis ya kalau di CDM. Tapi kalau di PDM itu sudah mulai ke fisik. Tipe data bersifat lebih khusus dan spesifik. Nah, ini sudah mulai bisa digunakan untuk membuat database yang sungguhan. Tapi kalau yang CDM ini baru konsep. Sesuai dengan namanya, konseptual. Untuk membuat CDM dan PDM, saya memakai aplikasi Sybase Power Designer. Kita buka dulu. Nah, untuk memulai, klik menu File, New Project atau Ctrl Alt plus C atau klik tombol yang berlogo koper. Kita beri nama proyek ini, misalnya pembelajaran online. Saya pilih ini karena sekarang sedang musim virus corona ya, jadi banyak orang yang membutuhkan sistem pembelajaran online. Klik OK. Lalu ini sudah ada ya folder koper ya, koper proyek kita. Sekarang klik menu file dan new model atau Ctrl N. Pilih kategoris, pilih information dan pilih konseptual data. Lalu kita beri namanya CDM pembelajaran online. Klik OK. Nah, di sini di kanan ada beberapa objek yang bisa kita pakai ya. Yang biasanya harus kita pakai adalah yang ini, konseptual data ini. Di sini ada tabel ya, entity, relasi. Kita pilih entity atau tabel ini. Pembelajaran online setidaknya butuh data minimal ada dosen dan ada mahasiswa. Kemudian ada tabel materi, minimal itu ya. Saya cuma menggunakan 3 tabel untuk mempersingkat video saja. Pertama, tabel dosen. Kemudian kita isikan atribut atau kolom tabelnya, misalnya ada ID dosen, ada nama dosen, username dosen, password dosen. Ini digunakan untuk login ya, username dan password. Kalau kita pakai aplikasi entah itu desktop atau web atau Android atau apapun itu pasti butuh login. Minimal ini ya, kita minimalis saja, minimalis. ID dosen tentu saja ini nggak usah terlalu susah ya, pakai integer saja ya, ID saja atau pakai kode dosen. Oh ya, biasanya kalau di kampus itu pakai kode dosen ya, bukan ID dosen. Misalnya ini 20 digit ya. Ini saya ubah saja jadi ID kode ya, kode dosen ini saja. Dan di sini kita berikan primary key sesuai dengan teori atau materi database dasar. Kemudian namanya, nama dosen ini pakai variabel char, dan kita batasi jumlah digit nama dosen adalah berapa ya kira-kira 50. Kok banyak pak? Ya, jaga-jaga kalau ada dosen yang namanya itu nama kereta api ya. Klik OK. Kemudian username kita beri berapa ya, enaknya 20 digit saja ya. Kemudian password, untuk jaga-jaga barangkali nanti kita pakai MD5 ya untuk enkripsi password, pakai teks saja, lain nggak usah diberi ya. Klik OK. Nah, ini tabel dosen. Sekarang mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu pakai NIM ya, NIM, dan nggak usah diberi NIM mahasiswa gini, nggak usah. Kenapa? Karena yang punya NIM dalam kampus itu cuma mahasiswa. Beda dengan kode dosen. Kata-kata kode itu bisa saja untuk kode mata kuliah ya, kode apapun itu. Selain dosen bisa ada nama kode.
berbeda dengan mahasiswa yang hanya mahasiswa yang punya kata NIM, lalu beri nama mahasiswa, username mahasiswa, password mahasiswa. Untuk lain-lain seperti alamat dan sebagainya nggak usah ya, karena saya nggak kenal. Kemudian pada NIM kita beri primary key ya, supaya dia tidak double, karena wajib unik, karena nggak mungkin ada NIM yang sama kembar, nggak mungkin ada, nggak pernah ada, kecuali kalau nama mahasiswa pasti ada yang namanya Siti semua satu kelas ya. Atau nama-nama yang desa, nama-nama desa itu pasti kembar. Klik OK. Oh ya, belum ada input datanya ya. Oh, input data, tipe datanya belum ada. Tipe data NIM biasanya itu macam-macam ya, ada yang pakai huruf, ada yang enggak. Kita cari aman saja, cari aman variabel char ya, supaya dia bisa ada angka dan huruf. Kita batasi 20 digit. Nama mahasiswa, sekali lagi jaga-jaga kalau ada nama orang yang seperti namanya daftar nota panjang banget ya, 200 digit. User mahasiswa 20 digit saja. Password seperti biasa pakai teks saja ya. Oke, sudah, klik OK. Kemudian terakhir tabel materi, kita pakai ID saja ya, ID materi kata-katanya, nama materi, terus isi materi. Ini saja ya, seharusnya bisa lebih, cuman supaya video tidak panjang jadi ini saja. ID materi integer saja, nanti kita auto increment ya, otomatis terisi dengan otomatis nambah sendiri nanti. Primary key, terus ini nama materi, variabel char, mungkin ada yang panjang ya, 300 digit. Isi materi ini pasti sangat panjang sekali, kita pakai teks saja. Oh iya, pasti minimal ada file ppt ya, kita beri ini saja, alamat ppt ya, URL, bukan alamat, URL ppt. Ini pakai teks juga. Oke, apakah cukup? Sepertinya kurang satu ya. Materi itu butuh yang namanya kelas. Oh ya, mahasiswa juga gitu ya. Oh, materi itu biasanya nggak mesti ya. Oh ya, satu lagi. Ini hanya contoh saja ya. Setiap orang itu beda-beda, termasuk saya, pikirannya itu beda juga. Misal ini kita tambah yang untuk kelas ya, kelas gini ya. Nah, di sini kita pakai kode kelas. Oh ya, kurang satu lagi, tabel mata kuliah ya, tabel mata kuliah. Sekarang kita fokus ini dulu, semesternya kelas dan tahun pelajaran kelas. Kode kelas biasanya bisa aneh-aneh ya, bisa pakai campuran integer dan string, jadi kita pakai varchar dan digitnya biasanya mungkin nggak sampai banyak, 20 saja. Semester ganjil genap nggak sampai 10, tahun pelajaran 15. Ini terserah orangnya masing-masing, yang itu nggak seberapa penting harusnya ini. Klik OK. Satu lagi, kita butuh tabel mata kuliah. Ada kodenya, ada nama mata kuliah, terus SKS mata kuliah. Ini saja ya, nggak usah banyak-banyak. Biasanya campuran integer dan string biasanya kayak 30 digit. Nama mata kuliah biasanya nggak ada yang panjang-panjang banget, 30 digit. SKS integer saja. Oke, nah sekarang begini, saya jelaskan alurnya ya. Sekali lagi, ini beda orang itu bisa beda pikirannya. Kalau saya mikirnya begini, ini soal sistem ya, pasti beda-beda setiap orang. Mahasiswa nanti ketika login
ya. Ketika login di web pembelajaran, pertama kali setelah login akan memilih kelas, semesternya apa ya, kode kelasnya apa, dan tahunnya apa. Oh ya, ini kurang nama kelas. Kurang nama kelas. Biasanya ada kelas pagi, kelas siang gitu ya. Belum lagi ada kelas A, B, C, D. Nanti mahasiswa akan memilih kelas ya, simpan dulu. Nah, nanti setelah memilih kelas nanti akan muncul materi. Nah, nanti setelah pilih kelas nanti akan muncul mata kuliah. Ini kita seret dulu, nanti akan muncul mata kuliah, dan terakhir setelah pilih mata kuliah nanti akan muncul materi. Nah, mahasiswa nanti bisa membaca materinya serta bisa mengunduh file materi PPT. Nah, si dosen itu nanti tugasnya adalah untuk mengunggah materi. Nah, nanti pas mengunggah materi itu nanti ada pilihan mata kuliah dan kelasnya apa. Sementara cuma itu. Sekarang kita beri relasinya ya. Kita klik ini, ada toolbox relation. Nah, untuk memberikan relasi kita harus menganalisa dulu ya, supaya relasinya benar. Kalau menurut pemikiran saya, yang harus diperhatikan adalah materi ya. Kenapa? Karena materi itu adalah entitas yang paling khusus ya, sedangkan mata kuliah dan kelas itu umum. Maksud saya, entitas yang khusus harus memiliki data kode mata kuliah dan data kode kelas. Kenapa? Karena kalau si dosen dan si mahasiswa untuk mencari materi itu kan harus mengisikan kelasnya dulu apa dan mata kuliahnya apa, dan terakhir yang paling ditampilkan adalah materi. Untuk itu kita seret ke tengah-tengah ya materi ini bisa untuk pemula ya, bagi mahasiswa yang benar-benar tidak mengerti bisa mengerti, insya Allah. Tergantung usaha masing-masing ya. Bismillah dulu ya, bismillah. Nah, mata kuliah ini ya, kita klik di sini, seret ke materi. Nah, ini nanti kolom kode mata kuliah akan masuk ke dalam tabel materi sebagai kolom foreign key. Kenapa kau harus masuk ke sini? Karena data materi ini butuh data mata kuliah. Kenapa? Karena mata kuliah kan banyak isinya. Di sini nanti pas di PDF itu nanti kolom kode mata kuliah muncul di sini sebagai foreign key. Nah, ini relasinya kita namain dulu. Namanya bisa bebas ya, yang penting bisa menjelaskan dan jangan banyak-banyak. Misalnya ini adalah materinya mata kuliah. Ini juga kita beri relasi dari kelas ke materi. Kenapa? Karena kita butuh data kelas untuk materi untuk kelas. Ya, sepertinya dosen ini masih bisa direlasikan ya, karena yang mengunggah materi adalah dosen ya, maka kita nanti kan pasti ingin tahu siapa sih yang mengunggah materi, apakah dosen A, apakah dosen B, ataukah siapa. Dengan cara kita beri relasi ya, dari dosen kita klik ke sini. Nah, ini nanti one to all ya, ini nanti pas di PDM atau di database kolom kode dosen akan masuk ke dalam tabel materi sebagai foreign key, karena kita kan butuh data dosen di materi. Kita beri nama relasinya yaitu dosen yang membuat, sayang ya, dosen membuat materi, gitu saja, terserah orangnya ya. Yang kita rapikan mahasiswa apakah perlu ya. Kalau menurut sistem yang ingin saya buat tidak perlu, maka ya nggak masalah, nggak usah direlasikan lagi ya mahasiswa, kecuali kalau di sini ada tabel tugas. Nah, maka mahasiswa harus direlasikan ke tabel tugas, sedangkan di sini data ya nggak usah. Saya beri saja ya supaya lengkap. Nggak apa-apa, di sini saja. Oh, belum. Tugas, ID tugas, nama tugas, deadline ya, bukan deadline, waktu tugas awal,
waktu tugas akhir ini untuk keperluan deadline saja ya, misalnya tugas mahasiswa harus dikumpulkan pada tanggal sekian, nah maka si dosen bisa memberikan waktu rentang antara hari apa dengan sampai hari apa. Jadi tugas otomatis integer saja ya, terbarike. Nama tugas saya rasa nggak usah panjang-panjang, mungkin 200. Waktu tugas ini date and time, tanggal dan waktu. Nah semua ini sepertinya harus ke dosen ya ini. Jadi ini nanti dosen yang membuat tugas ini, kode dosen masuk ke tabel tugas ya, supaya kita tahu siapa yang membuat tugas itu. Dosen yang membuat tugas. Nah tugas ini kan biasanya per materi ya, nah kita relasikan dari materi ke ini. Pasti ada pertanyaan, lupa apa nggak butuh itu Pak, mata kuliah ke tugas dan kelas ke tugas nggak usah. Kenapa? Karena di tabel materi sudah ada nanti. Kita beri nama relasinya tugas untuk materi, pakai bahasa yang jelas ya, pakai bahasa baku ya, jangan pakai bahasa gaul. Kemudian mahasiswa nanti tugasnya adalah mengunggah tugas, menjawab tugas. Oh ini kita harus buat tabel baru ini ya, ini harus buat tabel baru, namanya adalah tabel jawaban. Perluannya adalah untuk menjawab tugas, ID jawaban, kemudian waktu kirim jawaban. Ini saja ya, primberike yang ID jawaban ini integer saja, nanti otomatis waktu kirim jawaban, date and time, supaya si dosen tahu kapan sih mahasiswa kirim jawaban. Kemudian kita relasikan dari mahasiswa ke tabel jawaban. Nama relasinya adalah mahasiswa maaf ya, yang kirim jawaban. Nah kemudian relasi dari tugas ke jawaban. Nama relasinya adalah tugas yang dijawab. Nah ini saja. Ini nanti kolom NIM akan masuk ke tabel jawaban sebagai kolom foreign key, dan kolom ID tugas akan masuk ke tabel jawaban sebagai foreign key. Ini saja ya, sudah lengkap ini. Kemudian pilih menu tools, klik menu generate physical data model ya, untuk menghasilkan diagram PDM secara otomatis. Kita klik, kita pilih DBMS ya, kita pilih MySQL versi 5. Kalau yang lain silakan, tapi saya kan pakainya MySQL ya, kita pakai MySQL rata-rata, jadi harus pilih DBMS yang MySQL. Jangan lupa versinya versi 5. Ini kita beri nama PDM ya, supaya tidak sama filenya. Kita klik OK. Nah ini sudah jadi PDM nya, kita simpan dulu, Ctrl S. Sambil saya jelaskan sedikit ya, si dosen itu nanti alurnya akan mengunggah materi. Nah pas dosen sudah login di web pembelajaran online, nanti akan menambahkan materi. Nah saat menambahkan materi, si dosen akan memilih kelasnya apa dulu dan mata kuliahnya apa dulu. Setelah pilih mata kuliah dan memilih kelas, nanti akan mengisikan materi. Nah, maka dari itu kolom primary key dari mata kuliah dan dari kelas nanti akan masuk ke sini sebagai foreign key. Nah ini ada foreign key kode mata kuliah, kode kelas, dan kode dosen. Termasuk kode dosen ini jadi foreign key di sini supaya kita nanti tahu, oh materi ini dibuat oleh dosen ini, kelasnya ini, mata kuliahnya ini. Nah gitu, maksudnya begitu ya, manfaat dari relasi. Kemudian dosen juga bisa membuat tugas. Di sini pada tabel tugas ada kolom foreign key ID materi ya,
dan kode dosen. Jadi nanti kita jadi tahu, oh yang membuat materi ini adalah dosen ini, dan tugas ini diperuntukkan untuk materi ini, dan gak usah tanya lagi materi apa Pak, ya otomatis nanti materinya kan ada data ini, ada data mata kuliah, kelasnya apa, dosennya apa, nanti bisa muncul ya. Nggak usah tanya lagi mata kuliahnya apa, kelasnya apa, nggak usah, karena sudah otomatis ada di sini, kelas dan mata kuliah sudah ada di materinya. Terakhir mahasiswa ini nanti bisa menjawab tugas ya. Maka dari itu pada tabel jawaban dibutuhkan kolom foreign key name ya, dan kolom foreign key ID tugas. Jadi nanti si dosen bisa tahu, oh nanti ada jawaban untuk tugas ini, materi ini, dan yang menjawab adalah NIM mahasiswa ini. Nah itu. Nah sekarang proses terakhir adalah generate database ya. Klik menu database, klik generate database ya, dan atau Ctrl plus G. Kita klik sini, kita isikan namanya ya. Misalnya namanya adalah pembelajaran online CMS MySQL versi 5, betul semua ya. Kita apply. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan dulu. Kita lihat CDM ya, kembali ke CDM. Bagi mahasiswa atau siapa saja yang tampilannya beda dengan ini, kita klik kanan, klik model option, kemudian pada menu notasi kita pilih barcode ya, barcode. Kita klik OK. Nanti tampilannya akan sama seperti ini. Kemudian ya, saat kita klik generate physical data model, itu ada pengaturan yang harus kita setel ya, setting. Klik tab detail. Nah ini kita beri referensi jika update cascade dan delete cascade. Maksudnya begini, jika kita menghapus data dosen di database kode sekian, misalnya kode 1, maka nanti akan berefek pada tabel lain. Jadi tabel data di tabel kelas, data di tabel materi, data di tabel tugas yang berhubungan dengan kode dosen 1 akan ikut terhapus semua. Nah itu adalah fungsi dari cascade. Kalau pakai restrict itu nanti hasilnya adalah database menolak ya, menolak operasi tersebut. Kenapa? Karena ada data dosen dengan kode dosen 1 di tabel lain, tabel tugas, materi, dan kelas. Tapi kalau pakai cascade itu nanti bisa dihapus, dan nanti dampaknya data lain di tabel lain yang berhubungan atau yang punya kode dosen 1 akan ikut terhapus. Kenapa? Karena dosen dengan kode 1 di tabel dosen dihapus. Nah kita sebaiknya pilih yang cascade saja ya. Klik OK dan berhasil ya, tidak ada warning ataupun error. Klik OK. Kemudian kita klik menu database, pilih generate database atau Ctrl G, klik OK. Nah database sudah disimpan di folder ini ya. Jadi nanti yang bisa kita gunakan untuk tidak disimpan ya di folder ini database-nya. Nah ini nanti yang kita gunakan untuk mengimport database. Jadi nanti kita nggak usah membuat database, mulai dari membuat nama database, membuat tabelnya apa, kolomnya apa, nggak usah, karena sudah ada di sini, karena sudah jadi hasil dari generate database melalui Power Designer. Sekian ini dulu. Ini sebetulnya masih panjang ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengimpor database ke PHP MyAdmin dan seterusnya. Jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.